Salam teman-teman semua. Hari ini kita sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulaikannya, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami sangat sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana sebentar kami akan sama-sama merenungkan satu bagian firman-Mu. Maka dari itu Allah Roh Kudus membantu kami supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk pada renungan kita pada hari ini, terlebih kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-32. Teman-teman nanti bisa bacakan di rumah dimanapun kita berada, dan saya bacakan buat kita pada hari ini. Begini firman Tuhan, segala kepahitan, keberagaman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, tentu di antara kita pada saat ini kita pernah yang mengalami yang namanya sakit hati. Betul ya, tentu di antara kita pernah mengalami yang namanya sakit hati. Saya juga pembicara di saat ini, saya juga pernah mengalami yang namanya sakit hati. Entah itu dalam bentuk kita disindir, kita dikhianati, entah itu teman atau pacar atau pasangan hidup kita, dan diabaikan dan difitnah. Pasti rasa yang kita alami pasti sakit banget, betul ya? Dan kadang kita ingin juga apa yang kita alami ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati. Kita ingin orang yang mengkhianati kita itu mengalami hal yang sama. Betul ya? Pasti kita ingin, karena saya udah mengalami, dia harus mengalami juga. Nah, ternyata yang kita bahas pada saat ini juga sama dengan hal yang kita pernah alami. Jemaat Efesus juga mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan terlebih dahulu, kita lihat dulu latar belakang ini. Kota Efesus ini adalah kota tempat pusat perdagangan. Kota Efesus ini salah satu kota terbesar. Pada saat itu di jemaat Efesus, orang-orang di sana penuh yang namanya tekanan, bahkan mereka banyak orang yang melakukan pergaulan bebas, bahkan konflik di mana-mana, dan banyak orang-orang yang tidak hidup sehat. Saudara, banyak orang Kristen yang pada saat itu di jemaat Efesus yang masih belum meninggalkan perbuatan lama mereka, karena judul perikop ini tentang manusia baru. Mereka masih belum meninggalkan manusia lama mereka, marah-marah, dendam, ngomongin orang, bahkan mereka sering mengatai orang di belakang, dan mereka sering menjatuhkan teman-teman mereka atau sesama mereka. Karena itu Rasul Paulus menulis ayat ini untuk menegur mereka. Tapi bukan untuk mereka, tetapi bagi kita juga semua para pendengar pada hari ini, dan menuntut mereka hidup seperti Kristus. Lalu tema kita pada hari ini adalah tentang mengampuni meskipun sulit. Tentu berbicara tentang mengampuni itu suatu hal yang sulit. Makanya saya mengangkat tema ini, yaitu mengampuni meskipun sulit. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus mengampuni meskipun sulit? Maka poin yang pertama adalah karena mengampuni membuang yang namanya kepahitan. Poin yang pertama yang kita harus pahami bahwa tidak boleh ada dosa kecil yang disimpan dalam hati. Paulus juga memakai kata segala. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-31, kata segala. Karena mau kasih tahu bahwa kepahitan sekecil apapun, dia mau, Rasul Paulus mau memberitahu bahwa mau sekecil apapun yang namanya kepahitan, itu tetap berbahaya. Kadang kita berpikir, kan cuman sebel dikit, kan itu cuman sakit hati doang, kan itu cuman sebentar. Kadang kita berpikir itu hal yang kecil, tetapi Rasul Paulus mengatakan, buanglah semuanya itu. Karena kenapa? Karena itu seperti gelas. Kalau ada tetes tinta sekecil apapun, airnya tetap jadi kotor. Dosa kecil tidak berhenti di situ. Kalau dibiarkan, sebal sekecil bisa jadi marah. Marah bisa jadi benci.
benci bisa jadi yang namanya pertengkaran. Tentu rasa kebencian ini mulai muncul dari rasa yang namanya sindir-sindir, marah-marah dan segala macam, sehingga muncul yang namanya pertengkaran. Pertengkaran, saudara-saudara, teman-teman semua, saya mau mengatakan bahwa bisa menjadi hati yang besar. Maksudnya bisa menjadi perasaan hati yang tidak enakan kepada teman-teman kita ketika kita bertengkar. Nah, makanya Tuhan bilang, jangan biarkan sedikit pun tinggal di dalam hatimu hal-hal yang demikian. Jadi maksud Paulus adalah, meskipun masih kecil yang namanya kepahitan, perasaan jelek di hati tetap harus dibuang. Teman-teman, jika kita masih ada yang namanya kepahitan kepada teman-teman kita semua, mari kita buang. Karena kalau tidak, dia akan tumbuh menjadi besar dan merusak diri kita. Bukan merusak orang itu, bukan merusak orang yang kita tidak sukai, tetapi kita merusak diri kita sendiri. Teman-teman semua, coba kita bayangkan kamu punya sepatu putih. Tentu teman-teman semua di sini punya sepatu putih. Namanya juga anak muda, pasti outfit kita, apalagi kalau bicara tentang sepatu. Kalau sepatu tentu kita di rumah punya sepatu putih. Lalu kalau kita perhatikan sepatu putih itu sering kali kotor dengan namanya, sering kali kotor, atau kalau kena lumpur menempel di bagian samping pasti kita bersihkan. Tetapi coba kita bayangkan ya, kalau sepatu itu udah kena lumpur, tetapi cuman sedikit kena lumpur, tapi kita mengabaikannya. Tapi dipikir, itu kan kecil, nggak kelihatan. Tetapi coba kita biarkan sampai besok-besoknya, sampai minggu-minggunya, kita lewat di tempat yang sama, kita kena lumpur yang sama di sepatu kita. Lama-lama bukan titik kecil lagi, tetapi seluruh isi sepatu kita kotor. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang dibiarkan sedikit akan berkembang kalau tidak dibersihkan. Karena itu teman-teman semua, setiap kali ada rasa sebel dalam hati kita muncul, jangan simpan langsung, tetapi kita serahkan kepada Tuhan dan kita meminta kepada Tuhan, kita memilih untuk melepaskannya, biar tidak menjadi beban dalam kehidupan kita, biar tidak menjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sedang merugikan orang yang kita tidak suka, tetapi kita sedang merugikan diri kita sendiri. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa semakin kita cepat membuang yang namanya kepahitan, maka semakin ringan hati kita dan semakin mudah kita untuk mengampuni. Maka kalau poin yang pertama tadi, Rasul Paulus meminta kita untuk membuang yang namanya rasa kepahitan dalam hati. Sekarang Rasul Paulus ajak kita untuk melihat alasannya, kenapa kita harus mengampuni. Maka poin yang kedua adalah mengampuni karena kita sudah diampuni Tuhan. Saudara, kita harus perlu sadar bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan karena dosa-dosa kita. Waktu Paulus berkata, sama seperti Allah telah mengampuni teman-teman semua, dia sedang mengingatkan jemaat pada saat itu bahwa mereka dulu sering salah. Kita juga saat ini sering salah ya. Sering salah di hadapan Tuhan. Kita sering jatuh di hadapan Tuhan. Bahkan kita sering melakukan dosa yang sama. Kalau kita disebut sebagai generasi zaman sekarang, kita sering mengatakan bahwa dosa favorit. Kita sering melakukan dosa-dosa yang sama. Bahkan kita sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah bagi mereka pada saat itu, tetapi bagi kita juga. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan memilih untuk mengampuni. Tuhan memilih untuk mengampuni. Bukan karena mereka layak, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan penuh kasih. Itu alasannya Paulus memakai kata sama seperti. Artinya, teman-teman semua, cara kita mengampuni harus mengikuti cara Tuhan. Bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Bukan setengah-tengah. Bukan kita mengampuni setengah-setengah. Bukan tunggu orangnya berubah dulu. Tapi kasih pengampunan seperti yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Pesan Rasul Paulus jelas, kalau Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu, bagaimana mungkin kita menutup hati kita untuk mengampuni orang lain? Saudara, kita bayangkan
teman-teman semua mempunyai sekali tugas yang kita lupa kerjakan. Tentu dalam sekolah kita sering namanya lupa dengan tugas. Lalu ada guru, tentu guru itu bisa saja marah dan berikan kita kasih nol karena tugas kita tidak selesai atau tidak tuntas. Tapi tiba-tiba guru yang baik hati bilang kepada teman-teman semua atau kepada saya, dia memberikan kita kesempatan lagi. Nilaimu akan kupulihkan, tetapi kamu kerjakan. Anggap semua tugas beres. Pasti rasanya dalam hati kita lega. Pasti hati kita senang banget. Kita tidak dihukum lagi, malah diberi kesempatan baru. Sekarang kita bayangkan ada temanmu yang cuma salah kecil. Misalnya dia tidak balikin pulpen, tentu dalam sekolah hal-hal yang sering hilang atau hal yang sering dipinjam, yang namanya pulpen itu sering dipinjam ya teman-teman semua. Tentu aneh kalau kita marah. Kita marah besar kepadanya. Wah, kenapa kamu tidak kembalikan pulpen saya? Kenapa? Kan saya udah kasih pinjam, kamu tidak kembalikan. Tentu kita tidak akan langsung marah. Karena kita harus sadar dulu, karena guru tadi sudah mengampuni kita. Masa kita marah-marah, padahal apa yang kita lakukan lebih dari apa yang dia lakukan. Kita tidak mengerjakan tugas, dia cuma lupa mengembalikan pulpen. Maka kalau kita sudah menerima yang besar, kita tidak seharusnya pelit untuk memberi pengampunan kepada teman-teman kita semua. Saudara, saat teman-teman sulit untuk mengampuni, ingat saja, kita harus mengingat, jika kita mengingat hal ini, pasti kita akan sadar kita harus mengampuni. Kita harus sadar bahwa kita harus ingat dalam diri kita bagaimana Tuhan sudah sabar untuk menghadapi semua kesalahan saya dan saudara. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk melepaskan kesalahan orang lain. Jika kita sadar bahwa kita telah diampuni Tuhan, jika kita sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita, maka kita sadar juga jika orang membuat kesalahan kepada kita, meskipun dia membuat kita kesal dan segala macam, kita harus mengampuni. Karena Tuhan sudah dulu mengampuni saya dan saudara. Kalau kita belajar alasan kita di poin kedua tadi, kalau kita belajar kenapa alasan kita mengampuni, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Sekarang kita masuk yang terakhir. Apa yang terjadi pada hati kita kalau kita memilih mengampuni? Yang ketiga adalah mengampuni membuat hati kita sembuh. Paulus mengajarkan bahwa pengampunan bukan hanya supaya hubungan kita dengan orang lain baik-baik saja. Ternyata ketika kita mengampuni itu ya, kita tidak hanya kita sedang memperbaiki hubungan kita kepada teman-teman kita semua, tetapi supaya hati kita sendiri pun tidak rusak. Ternyata ketika kita mengampuni, kita sadar ketika kita mengampuni, ternyata kita tidak sedang yang namanya supaya hubungan kita baik-baik saja. Ketika kita mengampuni, tetapi supaya hati kita rusak. Ternyata ketika kita membenci orang lain itu, hati kita rusak karena kita sering memikiri. Pernah teman-teman pasti namanya sakit hati, kita terus pikirin orang itu. Nah, saat orang itu menyakiti kita, rasa sakit itu pasti nyata. Saya pernah disakiti, saya pernah dikhianati, pasti rasanya pasti sakit. Tapi kita menyimpannya. Terlalu lama rasa sakit itu berubah menjadi kepahitan dalam diri kita. Kita jadi mudah tersinggung, marah, mudah jauh dari sukacita. Kata pengampunan di sini kalau kita perhatikan di ayatnya ke-32, di sini menunjukkan bahwa Paulus ingin jemaat tidak hidup membawa beban. Begitu juga dengan diri kita, saudara-saudara semua. Karena kita mengampuni, sebenarnya kita sedang membiarkan Tuhan menyembuhkan luka-luka dari hati kita. Maka teman-teman semua, kalau hati teman-teman semua, kalau ingin kita mau mengampuni, kalau kita ingin harus mengampuni, kita harus melihat bagaimana Tuhan telah mengampuni kita, baru kita sadar, oh, saya sadar kenapa harus saya mengampuni. Maka kalau hati teman-teman semua ingin pulih,
kamu harus beralih untuk mengampuni. Mengampuni berarti apa yang mereka lakukan benar, tapi ini cara Tuhan memulihkan hidup dari dalam. Maka kesimpulannya bagi kita semua, teman-teman semua, mengampuni itu memang berat. Saya juga mengatakan bahwa mengampuni itu memang berat. Tetapi kalau kita menyimpan kepahitan itu, kita sedang merusak hati kita atau diri kita, karena hati kita akan terluka. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, dan Dia mau tetap melepaskan sakit hati supaya kita bisa disembuhkan. Jadi hari ini kalau ada yang masih bikin kamu sakit hati, serahkan itu ke Tuhan. Karena mengampuni bukan membuat mereka menang, tapi membuat hati kita bebas dan dipulihkan oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Maka kita harus ingat poin ini, bahwa kita mengampuni supaya kita membuang kepahitan. Dan kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan karena juga yang ketiga tadi, mengampuni membuat hati kita sembuh. Semoga teman-teman semua bisa mudah untuk mengampuni. Ingat seperti yang saya tekankan tadi, bahwa jika kita ingin mudah mengampuni, maka kita harus sadar dulu Tuhan sudah dulu mengampuni kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa membangun kita dan bisa memudahkan kita untuk mengampuni teman-teman kita semua, entah di sekolah dan dimanapun. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, sungguh benar, sungguh besar anugerah-Mu dan firman kami. Tuhan memberikan kami contoh, Tuhan mengampuni kami. Demikian juga kami semua Tuhan, kami sadar Tuhan telah mengampuni kami. Maka hari ini kami mau belajar untuk mengampuni teman-teman kami. Meskipun kami merasa kesal, meskipun kami sadar bahwa mengampuni itu hal yang sulit, tetapi kami sadar juga Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengampuni kami meskipun kami sering jatuh dalam dosa yang sama. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kau berkati juga teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan, karena firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih, kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Shalom.